Baik, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Rifki di kelas Adobe InDesign. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengolah teks pada Adobe InDesign ya, teman-teman. Nah, di sini saya udah membuat lembar kerja atau saya udah membuat artboard. Di sini ada beberapa teks ya, teman-teman. Ini yang udah jadi. Nah, di sini saya akan membuat atau mengolah teks ini ya. Jadi dalam satu halaman ini akan saya olah. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Jadi pertama kalian bisa menulis sendiri atau mengambil tulisan dari file Word ataupun dari internet mungkin, atau dari manapun. Nah, itu udah aku jelasin pada materi sebelumnya ya, pada materi cara memasukkan tulisan atau teks pada Adobe InDesign. Nah, setelah itu materi kali ini akan bagaimana cara mengolahnya ya, teman-teman. Nah, oke, langsung aja. Jadi yang pertama saya akan menggunakan ini ya, rata kiri kanan terlebih dahulu. Rata kiri kanan. Oh ya, saya membuat dokumen baru terlebih dahulu ya, teman-teman, biar nanti kita bisa lihat perbedaannya. Seperti itu. Oke, ini saya copy dulu di sini. Nah, jadi ini yang belum diolah atau dengan yang sudah diolah ya nanti. Nah, ini saya copy dulu di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom 3 ya, teman-teman. Jadi menjadi seperti ini, kurang lebih menjadi sepertiga ini. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya biar layout kita lebih menarik ya. Jadi daripada yang full atau yang full kayak gini, ini terlalu monoton ya. Bisa kita menggunakan grid atau kolom menggunakan 3 gini, dan yang kita gunakan adalah 2 seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan dengan rata kiri kanan. Nah, seperti itu. Saya akan membuat rata kiri kanan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk rata kiri kanan ini ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pertama, spasi akan terlihat lebih lebar-lebar ya daripada yang biasa seperti ini. Nah, ini lebar, terus ada yang renggang, ada yang rapat gitu ya. Nah, ini caranya kita setting terlebih dahulu, yaitu di justification juga udah saya jelasin materinya ya. Di sini adalah 80 atau 100 ya, di sini 100, 150 dan 200 ya, teman-teman. 200, di sini 150, 50, terus letter spasinya 0,5 atau minus 5, terus maksimumnya di 25. Nah, ini udah saya jelasin juga ya materinya di materi sebelumnya tentang justification. Nah, selain itu kita juga bisa memilih font di sini. Nah, ini kenapa saya bedain jenis fontnya, ada yang bold, ada yang biasa, karena yang bold ini untuk mempertegas. Jadi untuk sebagian teks yang bisa dipertegas, misal di sini kenalin gue adalah seorang layout designer. Nah, di sini saya bikin bold karena biar diperjelas lagi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan ini ya. Nah, ini di sini ini fungsinya adalah spasi. Nah, spasi untuk jarak atas bawahnya. Di sini biasa saya menggunakan 3 karena 3 itu adalah setengah dari enter. Kalau kita menggunakan enter, perbedaannya mungkin terlalu jauh ya. Nah, untuk sebagian font mungkin perbedaan terlalu jauh, jadinya terlalu jelek atau gimana. Itu saya di sini menggunakan 3. Oke. Untuk subjudulnya, nah, ini saya akan membuatnya sama semua. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari dasar aja udah kelihatan daripada yang
kita copy paste yang monoton dengan kita mengolahnya. Kalau kita olah pasti lebih bagus hasilnya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan gambar ya. Jadi kita bisa menggunakan gambar. Misal di sini akan menggunakan elemen desain ini. Ya, paste, kita sesuaikan, jangan sampai keluar dari grid ya, teman-teman. Kalau membuat desain, nah seperti ini, dia harus lurus atau lurus dengan gridnya ya. Jadi nggak terlewat seperti itu. Nah, mungkin hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi kita bisa lihat dari yang pertama, yang satu kolom, dengan kita yang menggunakan 2/3 seperti itu. Nah, di lain itu kita juga bisa menambahkan gambar lagi di space yang kosong ini ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan yang satu kolom, kekurangannya itu kalau kita mau menaruh gambar ya paling cuma di sini di bawah, atau enggak di tengah-tengah, terus nanti kita bisa memotongnya misal seperti ini ya, kita memotong. Nah, kalau tetap satu kolom ya mungkin seperti ini sih kurang lebih. Ini buat gambar atau apa gitu, tergantung selera desain kalian atau tergantung tergantung kreativitas kalian semua untuk cara mengolahnya. Nah, di sini saya tadi cuma memberikan sedikit tips ya, yaitu dengan rata kiri kanan. Sebenarnya masih banyak tips untuk bagian teks ya. Misal di sini isi buku, misal isi buku ada beberapa, misal berisi tentang Adobe InDesign dan pengenalan tools. Ini kita bisa juga kita enterin, terus membuat halaman otomatis, package dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan nomor dengan cara di sini ya, teman-teman. Nah, ini untuk nomor otomatisnya. Ini kita juga bisa seperti itu di sini. Nah, ini tanpa nomor kan buat judul ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa mengaturnya untuk spasinya. Kita bisa menggunakan, biasanya saya sih menggunakan 7 ya, 7 dan -7. Jadi kalau ada teks seperti ini, dia akan otomatis. Misalnya saya menambahkan, nah dia akan otomatis, kita tinggal mengetik aja seperti itu. Ini kita bisa menggunakan yang tanda ini, dan kalau atas juga bisa ini dengan bulat itu fungsinya diganti jadi bukan angka tetapi titik ya, seperti itu. Banyak untuk teks. Untuk memilih font juga bisa kita sesuaikan di sini. Kita menggunakan font yang Josephine Sans ini ya, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak materi tentang teks ini ya. Jadi kan emang fokusnya Adobe InDesign ini kepada teks, kepada layout, tata letak buku atau majalah yang notabene banyak teksnya. Jadi kalian bisa menggunakan kreativitas kalian untuk mengolahnya yang lebih ya. Oke, mungkin segitu aja materi pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.